Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan terjadi ketika kesadaran kita terhadap kebenaran yang lebih tinggi mengalahkan ketidakpastian dan ketakutan kita, kata Imam Al-Ghazali. Kalimat tersebut memiliki makna yang cukup dalam dan mengandung pesan yang kuat. Berikut adalah uraian dari makna dan arti kalimat tersebut. 1. Perubahan dimulai dari pikiran. Kalimat tersebut mengajarkan bahwa untuk mencapai perubahan di dunia, kita harus memulainya dengan melakukan perubahan dalam pikiran kita sendiri. Pikiran kita menjadi awal dari segala tindakan dan perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita dan sekitar kita. 2. Tanggung jawab individual. Pesan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk membuat perubahan dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba mempengaruhi atau mengubah orang lain atau dunia di sekitarnya. Kita harus mengambil inisiatif untuk memahami, mengatasi, dan memperbaiki kekurangan, kelemahan, atau sikap negatif yang ada dalam diri kita. 3. Pentingnya pemikiran positif. Memulai perubahan dengan pikiran berarti mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Mengembangkan pola pikir yang optimis, berpikir positif, dan melihat peluang dalam setiap situasi akan membantu kita mengatasi hambatan dan menciptakan solusi yang lebih baik. 4. Efek domino. Perubahan dalam pikiran kita dapat berdampak luas pada lingkungan sekitar kita. Pikiran yang positif, kreatif, dan progresif dapat menular ke orang lain, mempengaruhi mereka untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian, perubahan dalam pikiran kita sendiri dapat menjadi awal bagi perubahan yang lebih besar di dunia. Dengan demikian, kalimat tersebut menekankan pada pentingnya mengubah diri sendiri dan pikiran sebagai langkah pertama dalam merubah dunia. Memulai dari perkembangan dan perubahan diri akan menciptakan landasan yang kuat untuk menciptakan perubahan yang positif di luar diri kita. Tidak ada beban yang berat kecuali ada kesabaran untuk mengangkatnya, kata Umar bin Khattab. Kalimat tersebut mengandung makna dan pesan yang kuat tentang pentingnya memiliki kesabaran dalam menghadapi beban hidup. Mari kita uraikan arti dan makna kalimat tersebut. 1. Menghadapi beban hidup. Kalimat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita tidak dapat menghindari beban atau tantangan yang berat. Setiap orang akan mengalami kesulitan dan cobaan dalam berbagai bentuknya. 2. Kesabaran sebagai kunci mengatasi beban. Pesan utama yang dapat diambil dari kalimat ini adalah bahwa kesabaran adalah kunci untuk mengangkat dan mengatasi beban hidup. Tanpa kesabaran, beban hidup akan terasa sangat berat dan sulit ditangani. 3. Pengertian beban. Dalam kalimat ini, beban dapat merujuk pada masalah, kesulitan, tanggung jawab, atau bahkan kegagalan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Ini bisa termasuk tantangan finansial, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau masalah apapun yang dapat membebani pikiran dan diri kita. 4. Arti kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk
tetap tenang, tabah, dan tekun dalam menghadapi situasi sulit atau beban hidup. Ini melibatkan ketekunan, ketabahan, dan tekad untuk terus melangkah maju meskipun sulitnya kondisi. 5. Mengangkat beban sebagai proses. Kalimat ini menggambarkan bahwa mengatasi beban hidup tidaklah mudah atau instan. Itu membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran yang berkelanjutan. Mengangkat beban ini bisa merujuk pada mengatasi masalah, menyelesaikan tanggung jawab, menyembuhkan diri, atau mencapai tujuan hidup. 6. Inspirasi dari kehidupan Umar bin Khattab. Sentimen ini dikatakan oleh Umar bin Khattab, seorang khalifah dan salah satu sahabat Rasulullah. Dalam kehidupannya, Umar bin Khattab menghadapi banyak beban dan tantangan, namun dia menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapinya. Dalam intinya, kalimat tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi beban hidup. Tanpa kesabaran, beban hidup akan terasa sangat berat dan sulit ditangani. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, kalimat ini mengajak kita untuk mencari inspirasi dari kesabaran dan ketekunan orang-orang yang telah membuktikan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mengangkat beban hidup. Jangan pernah takut untuk memberikan, karena Allah tidak akan pernah mengurangi harta kita karena bersedekah, kata Ali bin Abi Thalib. Kalimat tersebut mengandung makna dan pesan yang kuat tentang pentingnya memberikan secara murah hati dan tanpa takut kekurangan, karena Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Mari kita uraikan arti dan makna kalimat tersebut. Jangan pernah takut untuk memberikan. Pesan utama dalam kalimat ini adalah agar kita tidak takut atau ragu untuk memberikan kepada sesama. Terkadang kita mungkin merasa khawatir atau takut kekurangan jika memberikan harta kita. Namun Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita untuk melepaskan rasa takut tersebut. 2. Allah tidak akan pernah mengurangi harta kita karena bersedekah. Pesan ini mengandung keyakinan bahwa Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita sebagai balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Ali bin Abi Thalib meyakinkan bahwa Allah tidak akan mengurangi harta kita ketika kita bersedekah. Sebaliknya, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. 3. Makna memberikan tanpa takut kekurangan. Arti utama kalimat ini adalah bahwa ketika kita memberikan kepada orang lain, kita tidak akan mengalami kekurangan atau kerugian. Bahkan Allah akan memberikan lebih kepada kita sebagai balasan dari kebaikan kita. Menyumbangkan harta kepada orang lain tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membawa keberkahan bagi kita sendiri. 4. Inspirasi dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan salah satu sahabat yang paling dihormati dan bijaksana. Dalam kehidupannya, Ali bin Abi Thalib menunjukkan sifat murah hati dan kemurahan hati dalam memberikan kepada yang membutuhkan. Dengan kata-kata ini, dia mengajak kita untuk mengikuti keteladanan beliau dalam kebaikan.
Dalam intinya, kalimat ini mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan dengan murah hati dan tanpa rasa takut kekurangan. Allah akan memberikan keberkahan dan melimpahkan rezeki kepada kita ketika kita memberikan. Meskipun mungkin ada dorongan untuk menahan diri dalam memberi karena takut kekurangan, Ali bin Abi Thalib memberitahu kita bahwa ini adalah sikap yang salah. Dengan memberikan, kita membantu orang lain dan meraih keberkahan untuk diri kita sendiri. Berusahalah menjadi orang yang baik, bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan, kata Ibnu Al-Qayyim. Kalimat ini mengandung makna dan pesan yang kuat tentang memiliki integritas dan konsisten antara doa dan tindakan kita. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang arti dan makna kalimat tersebut. 1. Berusahalah menjadi orang yang baik. Pesan utama dalam kalimat ini adalah bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ini mencakup aspek moral, karakter, etika, dan moralitas kita. Menjadi orang yang baik berarti menjaga kejujuran, kebaikan hati, empati, dan bertindak dengan adil dan sopan kepada orang lain. 2. Bukan hanya dalam doa. Ibnu Al-Qayyim menekankan pentingnya tidak hanya berbicara dalam doa, tetapi juga menghidupkannya dalam tindakan sehari-hari kita. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Tetapi jika tidak disertai dengan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas, maka doa itu sendiri kehilangan makna dan kekuatannya. 3. Tetapi juga dalam tindakan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa tindakan adalah bukti nyata dari kebaikan yang kita bawa dalam hidup kita. Tidak hanya mencakup berbicara atau berdoa tentang kebaikan, tetapi kita harus mentransformasikannya menjadi tindakan nyata. Sebagai contoh, jika kita berdoa untuk keadilan, maka kita juga harus berusaha untuk memperjuangkan keadilan dalam tindakan kita sehari-hari. 4. Signifikansi konsistensi antara doa dan tindakan. Kalimat ini mengeksplorasi pentingnya konsistensi antara doa dan tindakan kita. Hal ini menekankan bahwa sikap dan perilaku kita seharusnya mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita doakan. Konsistensi ini adalah kunci untuk membangun integritas dan ketulusan dalam hidup kita. Ibnu Al-Qayyim mengajak kita untuk menghidupkan kebaikan dalam tindakan nyata, bukan hanya dengan berdoa. Dia mengingatkan kita bahwa kebaikan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita melalui sikap, tindakan, dan interaksi dengan orang lain. Dalam mengemban pesan ini, kita belajar untuk menjadi pribadi yang konsisten dalam doa dan tindakan, dengan tujuan menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang kita anut. Ketika Anda berdoa, jangan meminta kesulitan untuk menghilang. Mintalah keberanian untuk menghadapinya dengan kepala tegak.
Kalimat ini berisi pesan yang kuat tentang sikap yang seharusnya kita miliki saat berdoa dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang arti dan makna kalimat tersebut. 1. Jangan meminta kesulitan untuk menghilang. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita bahwa dalam berdoa, kita tidak seharusnya meminta agar masalah atau kesulitan dalam hidup kita hilang begitu saja. Ini menunjukkan pentingnya menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu mudah dan setiap orang akan menghadapi tantangan dan masalah dalam perjalanannya. 2. Mintalah keberanian. Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa dalam doa kita seharusnya meminta keberanian. Ini menunjukkan bahwa sikap yang benar adalah bukan menghindari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kepala tegak. Keberanian adalah sifat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan dan semangat. 3. Menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Kalimat ini menekankan pentingnya tetap tegar dan kokoh saat menghadapi kesulitan. Kepala tegak melambangkan sikap yang kuat dan tidak mudah menyerah. Dalam menghadapi masalah atau kesulitan, kita harus memiliki sikap yang tegar, tidak menyerah pada kelemahan atau ketakutan. Kita harus meminta keberanian dan kekuatan mental untuk menghadapinya dengan sikap yang tegar dan kokoh. Sikap ini menunjukkan bahwa kita siap menghadapi tantangan hidup dan siap untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman-pengalaman yang sulit. Pesan ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang kuat, penuh keberanian, dan tidak gentar di hadapan belenggu kesulitan hidup. Kegembiraan datang dari ketulusan beribadah kepada Allah, bukan dari kesenangan duniawi, kata Ibnu Taimiyah. Kalimat ini mengandung pesan tentang sumber kegembiraan sejati dalam hidup. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang arti dan makna kalimat tersebut. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kegembiraan kita tidak harus tergantung pada kesenangan duniawi atau nikmat materi yang kita peroleh dari dunia ini. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan berasal dari ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah. Artinya, ketika kita mencari kebahagiaan melalui hubungan yang lebih dalam dengan Allah, kita dapat menemukan kegembiraan yang abadi dan tak tergoyahkan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kesenangan dan kesenangan duniawi hanya bersifat sementara dan mereka dapat berubah atau hilang dalam sekejap. Namun, ketika kita mengarahkan perhatian dan ikhtiar kita kepada Allah, kita membangun hubungan spiritual yang mendalam dan berkelanjutan dengannya, yang dapat memberikan kita kegembiraan yang abadi dan tahan lama. Kalimat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Ketulusan dalam beribadah berarti menjalankan tindakan ibadah dengan tujuan yang murni, tanpa motivasi yang campur aduk. Ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah dengan kesungguhan hati,
kita menumbuhkan kehidupan spiritual yang dalam, dan itulah sumber kegembiraan yang sejati. Secara keseluruhan, makna dan arti dari kalimat ini adalah bahwa kegembiraan dan kebahagiaan yang sejati tidak dapat ditemukan dalam kesenangan duniawi semata. Mereka hanya dapat ditemukan melalui hubungan yang jujur dan tulus dengan Allah, yang membangun kehidupan spiritual yang berkelanjutan dan memberikan kegembiraan yang abadi. Pesan ini mengajak kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih dalam dan berarti yang dapat kita temukan melalui ketulusan beribadah kepada Allah. Rencanakan seperti Anda akan hidup selamanya, dan beribadahlah seperti Anda akan mati besok, kata Umar bin Khattab. Kalimat ini memiliki pesan yang kuat tentang pentingnya merencanakan kehidupan dengan bijaksana dan beribadah dengan tekun. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang arti dan makna kalimat tersebut. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kita harus merencanakan dan mengelola hidup kita dengan penuh perhatian dan kesadaran, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ini berarti kita harus memiliki pandangan jangka panjang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan dan keputusan kita. Tidak boleh ada sikap masa bodoh atau mengabaikan masa depan kita. Dengan merencanakan hidup kita dengan bijaksana, kita dapat mencapai tujuan kita dan membangun masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, kalimat ini juga mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan intensitas dan keikhlasan yang tinggi, seolah-olah kita akan mati besok. Artinya, kita harus beribadah dengan tekun, sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah. Kematian adalah realitas yang pasti, dan tidak ada yang tahu kapan ajal akan tiba. Oleh karena itu, kita harus beribadah seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir kita di dunia ini. Dengan beribadah dengan tekun dan sungguh-sungguh, kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Secara keseluruhan, makna dan arti dari kalimat ini adalah bahwa kita harus memiliki pandangan jangka panjang dalam hidup kita dan merencanakan kehidupan secara bijaksana. Pada saat yang sama, kita harus beribadah kepada Allah dengan tekun dan keikhlasan yang tinggi. Dengan merencanakan dan beribadah dengan penuh kesadaran, kita dapat hidup dengan tujuan yang jelas, membangun hubungan yang kuat dengan Allah, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Pesan ini mengajak kita untuk hidup dengan perencanaan yang bijaksana dan beribadah dengan intensitas yang tinggi, menjadikan setiap momen berharga dalam pengembangan diri spiritual kita. Hidupmu adalah hasil dari pikiranmu. Jika Anda berpikir positif, maka hidup Anda akan menjadi positif pula, kata Imam Ali. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kesuksesan atau kegagalan dalam hidup kita sangat dipengaruhi oleh pola pikir yang kita miliki. Jika kita memiliki pikiran yang positif, maka hidup
kita juga akan cenderung menjadi positif. Sebaliknya, jika kita memiliki pikiran yang negatif, hidup kita cenderung akan mengalami banyak masalah dan kesulitan. Pentingnya pola pikir yang positif dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan kita. Jika kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap diri sendiri, kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan akan meningkat. Pikiran positif juga membantu kita untuk menjaga motivasi dan semangat dalam mencapai tujuan kita. Selain itu, pola pikir yang positif juga berdampak pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pikiran positif membantu kita untuk menghadapi situasi dengan lebih besar, bijaksana, dan empatik kepada orang lain. Ini dapat memperkuat hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita dan membangun atmosfer yang positif dalam lingkungan kita. Kalimat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita sendiri. Kita dapat memilih untuk berpikir positif atau negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memelihara pikiran yang positif dan mengatasi rasa takut, keraguan, dan pemikiran negatif lainnya yang mungkin muncul dalam hidup kita. Secara keseluruhan, arti kalimat ini adalah bahwa pikiran kita memiliki kekuatan besar dalam membentuk jalannya hidup kita. Dengan memiliki pola pikir yang positif, kita dapat menciptakan hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Pikiran yang positif membantu kita untuk mengatasi rintangan, menjaga motivasi, dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Oleh karena itu, mengembangkan pola pikir yang positif sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadilah orang yang berharga, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Kata Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini menyiratkan pentingnya menjadi seseorang yang memiliki nilai dan berpengaruh dalam hidup, bukan hanya melalui kata-kata yang diucapkan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dilakukan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa nilainya seseorang tidak hanya terletak pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dalam tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Mengucapkan kata-kata baik atau berprestasi di dalam dunia yang hampa tanpa diikuti tindakan yang konkret tidak akan menghasilkan pengaruh yang nyata. Sebaliknya, tindakan nyata yang membuktikan nilai-nilai kita yang positif akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dan membuat kita menjadi seseorang yang berharga. Ali bin Abi Thalib sebagai pengucap kalimat ini adalah seorang pemimpin dari cendekiawan muslim yang sangat dihormati. Dalam konteks ini, kalimat ini mungkin juga menyoroti nilai-nilai agama dan etikanya. Dalam agama Islam, tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai yang benar sangat dihargai dan dianggap sebagai bukti keimanan yang sejati. Jadi, inti dari kalimat ini adalah pentingnya
pentingnya menjadikan diri kita berharga dengan menggabungkan kata-kata yang baik dengan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kita. Dengan demikian, kita dapat mempengaruhi dan memberikan dampak positif pada orang lain dan menjalani hidup yang bermakna dan berarti. Berikanlah nasihat kepada dirimu sendiri dan berpegang teguhlah dengannya, kata Ibnu Al-Qayyim. Kalimat ini mengajak kita untuk memberikan nasihat kepada diri sendiri dan berpegang teguh pada nasihat tersebut. Makna dari kalimat ini adalah pentingnya memberikan nasihat yang baik kepada diri sendiri agar kita dapat menjalani hidup yang lebih baik. Dalam konteks ini, Ibnu Al-Qayyim, seorang teolog dan cendekiawan muslim terkenal, mengajak kita untuk berintrospeksi dan mengoreksi perilaku dan tindakan kita sendiri. Melalui pemberian nasihat kepada diri sendiri, kita dapat mengingatkan dan memperbaiki hal-hal yang kita anggap perlu diperbaiki. Nasihat ini berfungsi sebagai pengingat dan pengarah dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki diri dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini. Dengan berpegang teguh pada nasihat yang telah kita berikan kepada diri sendiri, kita akan mampu mengatasi tantangan dan kesulitan dalam hidup dengan lebih baik. Dalam praktiknya, nasihat yang kita berikan kepada diri sendiri dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Misalnya, nasihat untuk menjadi lebih sabar, rajin, rendah hati, atau berusaha untuk menjadi lebih baik di berbagai aspek kehidupan. Mungkin juga berupa pengingat untuk menghindari perilaku negatif atau bermanfaat bagi kita untuk menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan yang lebih baik dalam hidup. Jadi, nasihat ini mengingatkan kita untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri, serta untuk selalu mengingat nasihat yang telah kita berikan kepada diri sendiri. Dengan berpegang teguh pada nasihat ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan memenuhi potensi kita yang sebenarnya. Kalimat ini mengajak kita untuk tidak membiarkan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu menghancurkan atau mengganggu masa depan kita. Makna dari kalimat ini adalah pentingnya belajar dari kesalahan di masa lalu, merelakannya, dan fokus untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, dan kalimat ini mungkin merupakan nasihat yang pernah diberikannya. Dalam konteks ini, kalimat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak dalam kesalahan-kesalahan atau penyesalan di masa lalu yang dapat menghambat perkembangan dan kemajuan kita ke depan. Arti dari kalimat ini adalah bahwa kita tidak boleh terus-menerus membebani diri kita dengan kesalahan yang telah kita buat di masa lalu. Sebaliknya, kita harus belajar dari pengalaman tersebut, mengambil hikmahnya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya di masa depan. Kita tidak boleh membiarkan kesalahan tersebut merusak semangat, motivasi,
dan harapan kita untuk mencapai tujuan dan impian kita yang lebih baik. Dalam praktiknya, menghindari agar kesalahan masa lalu merusak masa depan kita dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Merelakan dan memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kita lakukan. Ini berarti tidak terus menghukum diri sendiri dengan merasa bersalah atau tidak layak. 2. Belajar dari kesalahan dan menerapkan perbaikan di masa depan. Ini berarti membuat perubahan positif dan berupaya untuk menjadi lebih baik dalam setiap aspek hidup kita. 3. Fokus pada tujuan dan cita-cita kita. Ini berarti tidak terlalu terpaku pada masa lalu dan melihat ke depan, mengarahkan energi dan pikiran kita pada hal-hal yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi, kalimat ini mengajarkan kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu, merelakannya, dan tidak membiarkan kesalahan tersebut menghancurkan masa depan kita. Dengan cara ini, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai potensi kita yang sebenarnya. Dengan berfokus pada masa depan, kita dapat mencapai tujuan hidup kita dan meraih kebahagiaan yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.